Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari pertanyaan kaum muslimin, di antaranya yaitu bagaimana hukum arisan, arisan rumah maksudnya. Tentunya kita awali dengan bahwa arisan secara definisi yang merupakan perkara dunia yang pada hakikatnya adalah utang piutang. Kalau utang piutang itu telah ditata oleh syariat, kalau memang dibutuhkan, bahkan bisa mencukupi kebutuhan muslimin untuk semakin bertakwa dan memperbanyak amal, tentunya ini bagus. Tetapi kalau ternyata dengan arisan menjeluntrungkan kepada berbagai macam madharat, maka tentunya ya lebih baik nggak usah arisan. Nah, karena ini awalnya ada dunia, maka kita dasari dengan mubah, ibah, halal awalnya. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke permasalahan bahwa setiap utang piutang, kulla qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di sana ada manfaat terambil, maka itu adalah riba. Nah, bagaimana dengan arisan rumah? Arisan rumah umpamanya berapa orang yang ikut? 100. Setiap orangnya 5 juta sehingga menjadi 500 juta. Oke, yang pertama mendapatkan rumah. Kocokan berikutnya ya, mendapatkan rumah. Yang berikutnya mendapatkan rumah. Orang pertama, kedua, tiga mendapatkan rumah seharga 500 juta. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang ke-80, orang yang ke-90, bahkan orang yang terakhir? Ya, kira-kira berapa tahun itu sampainya selesainya? Dan kira-kira berarti kan kurang lebih 4 tahun. Kalau di 2020 orang pertama sampai orang ke-10 bisa mendapatkan rumah seharga 500, bagaimana dengan orang yang nantinya di tahun 2022, 2023 mendapatkannya atau bahkan di 2024? Apakah masih dengan harga yang sama? 500 juga? Tentunya enggak. Yang namanya tanah dan rumah itu pasti berubah dan berubahnya naik. Maka kita lihat, jika arisannya tetap 500 juta terus, artinya setiap orang 5 juta, setiap orang 5 juta, mulai dari awal sampai akhir, maka tentunya ini nggak masalah. Ya, nggak masalah. Sah-sah saja. Tapi kalau ternyata tahun berikutnya dinaikkan, oh karena harganya sekarang rumah naik jadi 600, oh jadi, sehingga kemudian ada perubahan. Yang awalnya 5 juta menjadi 5 juta 500 atau 6 juta atau lain sebagainya. Maka inilah yang disebut dengan riba. Ya. Karena kalau terus-menerus 5 juta, orang yang sudah dapat oke-oke saja, orang yang belum dapat pasti nuntut. Tapi kalau dinaikkan, yang nuntut haknya terperoleh, tapi yang sudah dapat nggak mungkin ikhlas, nggak mungkin terima. Maka yang namanya arisan rumah, motor, ataupun barang sangat dimungkinkan ribanya. Jadi gambarnya demikian. Ya, semoga terjawab. Dan yang berikutnya, bagaimana hukum arisan di masjid? Nah, ini lagi. Masjid ada fungsinya. Ya, untuk sholat, untuk zikir, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Arab Badui. Dan ada pelarangannya, ngumumin barang kehilangan, kemudian dagang. Nah, sekarang arisannya, kalau ternyata arisan yang di sana kumpul semuanya obrolan perdagangan, riba, macam-macam, ya otomatis nggak boleh di masjid. Dan yakin orang arisan itu, orang arisan, apalagi ibu-ibu, yakin nanti pasti ada riba, omongan-omongan dunia. Maka jangan deketi masjid untuk hal ini. Tapi kalau umpama arisannya bapak hanya sebatas namanya utang piutang di dalam masjid nggak masalah. Bayar utang juga boleh, yang nggak boleh itu jual beli.
tapi yakin arisan itu bermajlis. Majlisnya itu mungkin ada berbagai macam obrolannya itu mungkin lebih banyak negatifnya. Maka saran kami jangan. Adapun untuk makan minum di masjid boleh-boleh saja. Rasulullah SAW sering sekali setelah pas sholat minum susu ya bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Bahkan makan roti daging juga di Masjid Nabawi. Demikian semoga bisa menambah perhatian kita terhadap agama. Aku qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.